Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani dengan NIM A1D525060, mahasiswi program studi administrasi pendidikan. Pada video ujian akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi ini, saya akan membahas sebuah kasus nyata dalam dunia pendidikan, yaitu kecelakaan bus SMK Lingga Kencana, Depok, di Subang, Jawa Barat. Kasus ini saya ambil dari sumber berita kompas.com tahun 2024. Dalam video ini saya akan membahas kronologi kasus, menganalisis akar masalah menggunakan teori komunikasi organisasi, serta memberikan sebuah solusi sebagai bentuk evaluasi. Pada Sabtu malam 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, bus pariwisata bernomor polisi AD7524OG milik PO Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bus tersebut membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok yang baru saja menyelesaikan acara perpisahan kelas 12 di Bandung. Saat melewati jalan menurun, bus tiba-tiba oleh ke kanan, menyeberangi jalur berlawanan, kemudian menabrak mobil Daihatsu Forenza bernomor D1455VCD. Setelah menabrak mobil tersebut, bus tiba-tiba terguling dengan posisi ban kiri di atas, kemudian tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan, kemudian berhenti setelah menabrak tiang listrik. Akibat kecelakaan maut tersebut, 11 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dari tragedi tersebut, ada beberapa pihak yang berkonflik dan saling bersinggungan. Yang pertama, pihak siswa dan orang tua sebagai korban langsung yang kehilangan nyawa dan mengalami trauma. Yang kedua, pihak sekolah SMK Lingga Kencana sebagai penyelenggara kegiatan yang menyewa bus. Ketiga, Yayasan Kesejahteraan Sosial selaku pengelola SMK Lingga Kencana. Keempat, PO Trans Putra Fajar, pemilik dan penyedia bus yang kondisinya bermasalah. Kelima, supir bus berinisial S yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pertama. Keenam, Kementerian Perhubungan yang menemukan bus tidak berizin dan uji kelayakannya sudah kadaluarsa. Yang ketujuh, Polda Jabar sebagai penyelidik yang akhirnya menetapkan 3 tersangka. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Dari kacamata komunikasi organisasi. Mari kita bedah bersama. Sebagai seorang analis, saya akan menelaah kasus ini menggunakan 4 teori komunikasi organisasi yang relevan sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menganalisis kasus menggunakan teori komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu teori distorsi pesan. Distorsi pesan terjadi ketika informasi yang disampaikan mengalami perubahan, penyaringan, atau bahkan diabaikan dalam proses penyampaian di dalam organisasi. Dalam kasus ini, siswa-siswa telah memberikan keluhan nyata mengenai kondisi bus jauh sebelum kecelakaan terjadi. Mereka mengeluhkan AC yang tidak menyala, ban yang sudah tidak memiliki tapak, dan bus yang sempat mogok dalam perjalanan. Namun, pesan ini tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Keluhan berhenti di tengah jalan, tidak ada verifikasi, tidak ada keputusan untuk mengganti bus, dan tidak ada tindakan pencegahan. Teori yang kedua yaitu kegagalan komunikasi downward. Komunikasi downward adalah aliran informasi dari pimpinan organisasi ke bawahan atau anggotanya. Dalam konteks ini, dari pihak sekolah atau panitia kepada siswa, orang tua, dan pelaksana lapangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pihak sekolah tidak transparan dalam menyampaikan kondisi kendaraan kepada orang tua. Tidak ada informasi resmi tentang kelayakan bus yang disewa. Tidak ada surat pemberitahuan mengenai kondisi teknis armada yang digunakan. Orang tua melepas anak-anak mereka tanpa mengetahui bahwa bus yang membawa buah hati mereka tidak lulus uji berkala sejak Desember 2023 dan tidak memiliki izin angkutan yang sah. Teori yang ketiga yaitu iklim organisasi yang tidak sehat. Iklim organisasi mencerminkan persepsi dan perasaan anggota terhadap lingkungan kerja mereka. Apakah mereka merasa aman untuk menyampaikan masalah? Apakah ada budaya keterbukaan? Dan apakah prosedur dijalankan dengan benar?
Dalam kasus SMK Lingga Kencana, kita dapat melihat tanda-tanda iklim organisasi yang tidak sehat. Siswa yang mengeluh tentang kondisi bus tidak mendapat respon serius dari pihak berwenang. Panitia tetap memaksakan perjalanan meski terdapat indikasi masalah pada kendaraan. Tidak ada mekanisme verifikasi kelayakan kendaraan sebelum kegiatan berlangsung. Yayasan mengaku tidak mengetahui detail kondisi bus yang disewa, padahal ini adalah tanggung jawab penyelenggara kegiatan. Iklim organisasi yang tidak mendorong keterbukaan dan akuntabilitas telah menciptakan lingkungan di mana peringatan bahaya diabaikan dan prosedur keselamatan dianggap formalitas belaka. Teori yang keempat yaitu kegagalan manajemen krisis komunikasi. Manajemen krisis komunikasi menuntut organisasi untuk bertindak cepat, transparan, dan empatik saat menghadapi bencana atau insiden besar. Namun, respon pasca kecelakaan dari pihak sekolah dan yayasan justru memperlihatkan ketidaksiapan yang nyata. Seperti, yayasan awalnya menyatakan bus dalam kondisi layak meskipun bukti di lapangan berkata sebaliknya. Tidak ada holding statement resmi yang dikeluarkan segera setelah kejadian. Informasi dari pihak sekolah kepada publik terkesan reaktif dan defensif, bukan proaktif dan empatik. Yayasan bahkan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kondisi bus kepada polisi, tanpa menunjukkan tanggung jawab internal yang nyata. Polda Jabar akhirnya menetapkan 3 tersangka, yaitu sopir bus berinisial S serta 2 pihak yang bertanggung jawab atas ketidaklayakan kendaraan berinisial A, I, dan A, membuktikan bahwa kegagalan ini bukan sekedar kecelakaan teknis, melainkan hasil dari serangkaian kelalaian yang berlapis. Setelah membedah masalah ini, kini saatnya saya mengambil posisi jika sebagai kepala sekolah atau humas dari institusi yang sedang menghadapi kasus ini, dan menyampaikan langkah nyata yang seharusnya diambil. Holding statement. Seharusnya kepala sekolah atau humas menyampaikan pernyataan resmi kepada media dan masyarakat yang seharusnya disampaikan dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam setelah kejadian. Langkah pertama yaitu menyampaikan duka cita kepada keluarga korban yang ditinggalkan, memohon maaf setulus-tulusnya kepada seluruh orang tua dan wali murid atas musibah yang terjadi di bawah tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan, serta mengakui bahwa terdapat kegagalan yang tidak seharusnya terjadi. Mendukung dan kooperatif dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta memberikan seluruh dokumen dan keterangan yang diperlukan secara transparan. Menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi seluruh siswa, guru, dan keluarga korban yang membutuhkan dukungan emosional pasca kejadian ini. Segera membentuk tim evaluasi internal untuk meninjau secara menyeluruh prosedur pemilihan dan verifikasi kelayakan kendaraan dalam setiap kegiatan sekolah ke depannya. Tidak ada lagi kegiatan yang menggunakan kendaraan tanpa verifikasi kelayakan yang terstandar. Yang terakhir, berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya pengobatan dan akan berkoordinasi dengan pihak Jasa Raharja serta pemerintah Kota Depok untuk memastikan tidak ada korban yang terbebani secara finansial. Selanjutnya menyampaikan kembali bahwa kepercayaan masyarakat harus dibangun kembali dengan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Kami berjanji untuk hadir, bertanggung jawab, dan berubah. Itulah tadi holding statement yang seharusnya disampaikan. Pernyataan ini mengandung unsur-unsur komunikasi krisis yang baik, pengakuan, empati, akuntabilitas, dan langkah-langkah konkret, bukan defensif atau mengalihkan tanggung jawab. Pernyataan tersebut penting karena memastikan komunikasi internal berjalan, orang tua mendapat informasi yang jelas, terstruktur, dan resmi, bukan hanya dari kabar burung atau media sosial. Teman-teman semuanya, tragedi kecelakaan bus SMK Lingga Kencana pada 11 Mei tahun 2024 silam adalah luka yang sangat mendalam bagi dunia pendidikan Indonesia. 11 nyawa melayang, puluhan keluarga berduka, dan institusi pendidikan yang menghadapi krisis kepercayaan yang sulit dipulihkan. Namun, bukan hanya sekedar kecelakaan lalu lintas,
Tragedi ini adalah cermin kegagalan komunikasi organisasi yang sistemik. Kita belajar dari kasus ini bahwa keselamatan bukan soal dari kondisi fisik kendaraan, tetapi keselamatan adalah bentuk dari komunikasi yang sehat, budaya organisasi yang terbuka, dan kepemimpinan yang penuh dengan tanggung jawab. Institusi pendidikan memegang amanah yang sangat luar biasa, dan amanah tersebut harus dijaga dengan serius, profesional, dan penuh integritas. Demikian video analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua, khususnya bagi para pemimpin pendidikan di masa depan. Saya, Sinta Ramadhani, ikut berduka cita atas kejadian ini.